Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Rezeki kita dimudahkan oleh Allah dari segala penjuru, dari segala arah. Segala urusan kita segera terurai dengan mudah. Kita dijauhkan dari musibah dan seluruh mara bahaya. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sekaligus membagikan ilmu tentang hal-hal yang menghambat doa kita terkabul. Mungkin kita sering memanjatkan doa atau bahkan beragam doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuk doa yang kita ungkapkan, apakah itu berkaitan dengan rezeki, karir, jodoh, cita-cita, atau hal-hal yang berkaitan dengan ubudiyah. Namun terkadang pada saat kita memanjatkan doa, sebetulnya kita bertentangan dengan pikiran kita sendiri. Misalkan kita berdoa, ya Allah, di tahun 2023 ini, saya ingin uang 70 miliar hingga 93 miliar. Nah, pada saat kita melafalkan doa seperti ini, kita bertentangan dengan pikiran kita sendiri. Bukan hati nurani ya teman-teman, tapi pikiran kita sendiri yang menghantui kita. Apa mungkin kamu dapat uang segitu? Apakah mungkin kamu bisa mendapatkan yang kamu impikan? Misalkan mendapatkan mobil yang mewah, memiliki rumah yang mewah. Padahal penghasilanmu setiap bulan hanya 2,5 juta. Nah, teman-teman, perlu diketahui, pikiran yang menjadi penghalang doa kita seperti ini dinamakan mental block. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan mental block yang menghantui kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita takut untuk memiliki cita-cita yang lebih tinggi. Takut memanjatkan doa kepada Allah. Ini namanya mental block. Dan mental block ini teman-teman merupakan virus yang perlu dan wajib kita bersihkan. Karena sehebat apapun, sebesar apapun cita-cita kita, doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, namun jika virus atau mental block ini tetap bertengger di pikiran kita dan mempengaruhi di kehidupan kita sehari-hari, maka doa kita tidak akan terwujud. Cita-cita kita tidak akan tercapai. Oleh karena itu, marilah kita bersihkan mental block. Nah, kira-kira apa pengertian dari mental block? Supaya kita tahu, setelah kita tahu, bisa mengantisipasi pada saat kita memiliki pikiran seperti itu, harus segera kita lawan, harus segera kita bersihkan. Mental block adalah kondisi atau pikiran di mana seseorang sulit untuk meyakinkan diri dalam berbagai hal atau di hal-hal tertentu. Nah, ini semua dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita atau pikiran bawah sadar kita. Nah, ketika alam bawah sadar kita selalu berpikir seperti itu, maka ditransfer ke alam sadar sehingga akan menjadi sebuah kenyataan. Misalkan mental block ini selalu berpikir yang jelek-jelek, maka akan mempengaruhi dalam kehidupan nyata. Sehingga kehidupan nyata pun juga selalu mengalami penderitaan. Nah, ketika seseorang terkena mental block atau sedang dihinggapi oleh virus yang namanya mental block ini, maka sulit sekali untuk mewujudkan doa-doa kita. Apalagi mencapai kesuksesan yang maksimal. Ini sangat sulit. Sehingga jika kita ingin mencapai kesuksesan dan terwujudnya cita-cita kita atau doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, maka wajib untuk membersihkan mental block ini, yaitu
dengan cara menginstal ulang pikiran kita. Jadi ibarat komputer atau laptop, jika terkena virus, maka harus kita install, kita bersihkan virus itu supaya memiliki wajah baru dan kondisi baru. Sehingga ketika membuka lembaran baru, membuka halaman baru, laptop kita atau komputer kita mudah dipakai dan warnanya cerah. Ini diibaratkan ketika kita berdoa menjadi jernih, menjadi khusyuk, menjadi yakin karena mental block atau virus tadi sudah kita hilangkan. Nah, itu pengertian dari mental block. Kemudian ciri-ciri seseorang sedang terkena mental block. Ini perlu kita pahami dan perlu kita ingat-ingat seperti apa polanya, seperti apa ciri-cirinya, supaya kita bisa waspada. Yang pertama, fisik menjadi loyo, letih, tidak semangat dalam berbagai hal. Mau bekerja tidak semangat, mau belajar tidak semangat, mau beribadah tidak semangat, maka ini ciri-ciri seseorang sedang terkena mental block. Kemudian yang kedua, memiliki mental yang aneh, yaitu dia mudah tersinggung dan terkadang dia memiliki emosi yang meledak-ledak, memiliki emosi yang meluap-luap, sehingga pada saat dia tersinggung tentang suatu hal, dia akan marah dan marahnya ini melebihi batas, teman-teman, tidak sewajarnya. Berarti dia sedang terkena mental block, yaitu sebuah virus yang ada di dalam pikiran manusia. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri yang paling menonjol jika seseorang sedang terkena mental block, yaitu syarafnya selalu tegang, otot-otot selalu tegang. Nah, ini bisa kita kenali dengan melihat urat yang ada di nadi kita ini, teman-teman, baik kanan maupun kiri. Ketika wajah kita memerah, kemudian urat kita ini mengencang, maka dapat dipastikan dia sedang terkena mental block. Nah, ketika kita berdoa dalam kondisi seperti itu, dengan ciri-ciri seperti itu, maka sangat sulit untuk mewujudkan doa atau cita-cita kita yang kita angan-angankan atau doa yang kita panjatkan kepada Allah. Maka berhati-hatilah dan segera lakukan pembersihan terhadap virus-virus, yaitu mental block kita. Nah, lalu apa yang menyebabkan mental block ini muncul? Saudaraku sekalian, banyak hal yang menjadi penyebab munculnya mental block. Di antaranya yaitu kelelahan yang berlebihan, baik fisik maupun pikiran. Mungkin fisik dan pikiran kita terlalu terforsir, baik untuk pekerjaan, untuk memikirkan masalah, untuk menghadapi cobaan-cobaan hidup, sehingga pikiran dan fisik kita lelah. Pikiran dan fisik kita capek melebihi batas kewajaran. Inilah yang menjadi penyebab munculnya mental block dalam pikiran kita. Kemudian yang kedua, munculnya mental block dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak bagus, lingkungan yang tidak baik, yang tidak mendukung dengan situasi dan kondisi kita. Oleh karena itu, perlu sekali dan wajib untuk mencari teman, mencari tempat yang sefrekuensi, yang satu circle, satu pemahaman terhadap suatu hal, sehingga bisa terbebas dari mental block. Kemudian penyebab berikutnya munculnya mental block yaitu sering kecil hati atau pesimis. Nah, kecil hati atau pesimis dalam Islam bagian dari sifat madhmumah atau sifat tercela yang diharamkan dan memang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Nah, ciri-ciri pesimis yaitu merasa dirinya tidak mampu dalam melakukan suatu hal atau berbagai hal. Maka menjadi penyebab munculnya mental block. Saudaraku sekalian, munculnya mental block ini pokoknya ketika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, baik dari sisi fisik,
lingkungan, pola pikir, dan keyakinan yang labil, maka ini bisa menjadi penyebab mental block. Oleh karena itu, dalam keyakinan berdoa, ini harus kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Bisa menghancurkan mental block yang menjadi penghambat atas terkabulnya doa-doa kita. Kemudian bagaimana cara menghilangkan mental block dari pikiran kita? Dalam hadis diterangkan, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu dan menghadaplah kepada hal-hal yang membuatmu yakin. Sehingga hadis ini menguatkan kita untuk segera menghancurkan dan membersihkan mental block yang menjadi penghambat kita dalam berbagai hal, termasuk terwujudnya doa-doa kita. Pertama yang perlu kita lakukan untuk membersihkan mental block yaitu melatih mindset kita, melatih pola pikir kita, supaya selalu berpikir positif. Kita perlu mengenali penyebab pikiran kita yang selalu menghantui dan menjadi penghalang. Misalkan, kita pernah mengalami trauma yang dalam, maka pada saat itu perasaan trauma, ketakutan, sedih, ini harus kita lawan. Kita percaya bahwa rahmat Allah ini lebih luas dari segalanya. Maka dengan begitu, mental block lambat laun akan menipis, dan kemudian menghilang. Kemudian cara yang kedua untuk menghilangkan atau membersihkan mental block yaitu jangan pernah menjadi orang lain. Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan kita semua dengan penuh kesempurnaan dan dengan kelebihan masing-masing. Sehingga janganlah kita melihat orang lain lebih hebat daripada kita, lalu membuat kita pesimis, membuat kita lemah, membuat kita kecil hati. Jangan pernah, karena kita memiliki kelebihan masing-masing yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, jangan pernah menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri. Kemudian yang ketiga, tentunya wajib untuk mencari ilmu pengetahuan. Apapun ilmu pengetahuan itu. Karena dengan ilmu, segala kesulitan menjadi mudah. Hal-hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Hal-hal yang berat bisa menjadi ringan karena memiliki ilmu. Oleh karena itu, dalam Islam, mencari ilmu apapun, baik ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu sains, ilmu kehidupan, ilmu bisnis, hukumnya wajib. Karena apa? Dengan ilmu itu kita bisa mendapatkan petunjuk hidup, sehingga bisa membersihkan mental block yang menjadi penghalang dalam langkah menaungi kehidupan ini. Kemudian cara berikutnya untuk membersihkan mental block yaitu selalu bergerak untuk keluar dari jebakan mental block. Kita bisa melakukan hal-hal kecil dalam hidup kita, yaitu mencoba hal-hal baru. Jangan pernah kita takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena bisa jadi Allah memberikan kesuksesan, Allah memberikan petunjuk di aktivitas kita yang baru. Sehingga jangan stagnan, jangan selalu seperti itu. Mari kita coba hal-hal baru. Dengan begitu, mental block kita yang selalu menghantui dalam kehidupan kita, sedikit demi sedikit akan hilang, akan sirna. Kemudian, cara berikutnya untuk menghilangkan mental block yaitu selalu membayangkan sesuatu yang menyenangkan, yang membuat kita bahagia. Jadi jangan pernah kita selalu mengingat hal-hal buruk, hal-hal yang menyakitkan. Supaya apa? Mental block ini bisa sirna, bisa bersih dari pikiran kita. Pikirkan yang menyenangkan. Apapun pengalaman kita yang menyenangkan, selalu kita ingat-ingat. Dengan begitu, pikiran kita selalu positif dan mental block akan segera sirna. Dan tentunya yang terakhir, untuk membersihkan mental block tidak mungkin tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memperbanyak berdoa, membaca istighfar, membaca sholawat, membaca hauqolah, membaca tahlil,
membaca tasbih, apapun ini wajib kita baca. Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah, mental block ini bisa dibersihkan. Nah, bacalah ini teman-teman pada saat kita mengalami atau sedang terjangkit mental block. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dibaca minimal setelah selesai sholat fardu 1 kali. Nah, mungkin sementara seperti itu, segeralah bersihkan mental block kita supaya doa-doa kita segera diijabah oleh Allah. Dan jangan takut untuk bermimpi lebih tinggi, bermimpi besar, bercita-cita tinggi. Karena semua bisa terjadi dan terwujud atas izin Allah. Silakan diamalkan. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.